Pemirsa, pemerintah telah memutuskan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan resmi berlaku mulai 1 Januari tahun 2025. Pemerintah beralasan kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun belakangan muncul penolakan dari sebagian kalangan masyarakat yang menilai kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk perekonomian nasional dan semakin menyengsarakan masyarakat kecil. Tahun depan akan naik sebesar 12% per Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertumbuhan nilai (PPN) dari sebelumnya 11% menjadi 12% sudah final. Kebijakan itu akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Pemerintah berdalih kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Meski pemerintah telah menjanjikan berbagai stimulus ekonomi dan insentif bagi masyarakat rentan, namun itu tak mampu membendung keberatan dari masyarakat. Aksi penolakan pun semakin keras terdengar dan disuarakan dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, dan lainnya. Banyak kalangan menilai langkah pemerintah dengan menaikkan tarif PPN menjadi 12% hanya akan memperburuk kondisi perekonomian nasional, apalagi di tengah kondisi global yang tidak menentu dan lesunya daya beli masyarakat. Mereka secara tegas menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Mereka juga menuntut Presiden Prabowo untuk membatalkan pemberlakuan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu misalnya satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya itu doang sih. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah menyampaikan bahwa pemerintah memang telah memberikan pengecualian penggunaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Artinya, barang lainnya yang merupakan mayoritas barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari bakal kena kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Barang-barang tersebut mulai dari sabun mandi, minyak goreng kemasan selain minyak kita, garam kemasan, sabun cuci, pasta gigi, paket data ponsel, air minum kemasan, dan yang lainnya. Dalam perbedaan kategori barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN pun, pemerintah masih gamang. Pemerintah belum menetapkan rincian barang dan jasa premium yang tetap dikenai PPN, seperti misalnya beras premium yang dikonsumsi masyarakat luas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beras premium tidak kena PPN, namun Kepala Bappenas Arief Prasetyo hanya menyebut beras medium ke bawah sebagai golongan beras yang dikecualikan atau tidak dikenakan PPN 12%. Hingga saat ini belum ada tanggapan atau sikap pemerintah terhadap ramainya aksi penolakan PPN 12% oleh masyarakat. Pemerintah masih kekeh untuk tetap memberlakukan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dengan dalih kebijakan itu bukan kemauan pemerintah. Pemerintah hanya menjalankan dan mematuhi perintah undang-undang. Sementara itu, gelombang PHK hingga saat ini masih terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini tentunya akan sangat memberatkan bagi sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan, namun harus dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan. Juli Suwarta dan Ketut Semadiasa melaporkan.